Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, Ananda kelas 7. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya yang berkaitan dengan kade yang akan kita capai, yaitu tarkib. Tarkib itu dalam bahasa Indonesianya adalah susunan kalimat. Jadi susunan kalimat. Ketika kita ingin menyusun suatu kata menjadi kalimat, maka ada kaedah-kaedah yang harus kita perhatikan, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Maka akan ada kaedah-kaedahnya yang harus kita gunakan agar kalimat yang kita susun tersebut menjadi kalimat yang sempurna dan dapat dipahami. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan lihat beberapa poin dari susunan kalimat atau tarkib, kita sebut dalam bahasa Arab. Jadi kalau saya sebutkan at-tarkibu, jadi yang dimaksud adalah susunan kalimat. Yang pertama ini namanya adalah isim dhamir. Ya, bisa Anda lihat isim dhamir munfasil, kata ganti. Jadi dhamir artinya adalah kata ganti. Jadi Anda harus benar-benar memahami apa yang saya sampaikan saat ini, karena apa yang saya sampaikan di hari ini akan Anda pakai untuk seterusnya sampai nanti ketika Anda belajar bahasa Arab. Bukan di sini saja, bukan di MTS Al-Fatah saja. Belajar bahasa Arab pun Ananda di tempat lain, bahkan nanti di tingkat yang lebih tinggi. Maka inilah pondasi dan dasar yang harus Ananda pahami dan ketahui. Baik, yang pertama tadi isim dhamir. Isim dhamir di sini mana yang dhamir itu? Yang dhamir ini adalah ini kata ganti. Kata ganti. Oke, di sini ada ana, anta, huwa. Lalu setelah itu di sebelahnya ana, anti, hiya. Di ini kata ganti. Kalau ini dinamakan, kalau Ustaz menamakannya ana kata ganti orang pertama. Maksudnya taruhlah kita kasih kode P1, pelaku pertama. Jadi pelakunya satu orang, atau pelakunya dia memang benar-benar orangnya yang menjadi pelaku, maka dia menjadi orang pertama. Begitu juga ana di sini. Ya. Untuk kita ketahui dalam bahasa Arab itu saya dalam bahasa Arab baik laki-laki maupun perempuan sama semuanya ana. Jadi ketika Ananda memperkenalkan diri, walaupun dia laki-laki maupun perempuan, maka tetap memakai ana. Berbeda dengan selanjutnya anta. Anta adalah orang kedua. Jadi kata ganti orang kedua. Maksudnya adalah kita taruh P2. Orang kedua itu adalah ketika ada orang pertama akan ada lawan bicaranya. Maka lawan bicaranya itu disebut dengan kata ganti orang kedua. Jadi ada lawan bicaranya, lawan bicara itulah yang disebut dengan kata ganti orang kedua. Mana dia dalam contoh ini adalah anta. Berbeda dengan ana tadi, ana bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi kalau anta hanya digunakan untuk laki-laki saja. Sedangkan untuk perempuannya itu adalah anti. Perempuan anti. Jadi kalau laki-laki barisnya fathah di akhirnya anta. Kalau yang perempuan barisnya kasrah anti. Oke, Ananda
harus hafal dan tanamkan dan senantiasa diingat agar bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga atau pelaku ketiga. Apa yang dimaksud dengan pelaku ketiga? Pelaku ketiga itu adalah orang yang ketika kita bicarakan dia tidak ada. Maksudnya adalah kita berbicara, si A berbicara dengan si C. Yang dibicarakan oleh A dan B ini, yang A berbicara dengan B, A bicara dengan B, yang C tidak ada. Jadi A dengan B sedang membicarakan si C, maka yang dibicarakan si C ini disebut dengan orang ketiga yang tidak tampak orangnya. Maka kita gunakan kata, kalau untuk yang laki-laki huwa, ya huwa, ini untuk laki-laki. Yang untuk perempuan adalah hiya. Oke, huwa laki-laki, hiya perempuan. Ya, insyaallah bisa Anda hafal, Anda pahami. Kalau kita hubungkan dengan contoh, oke, di sini ada contoh, kita fokus satu tabel terlebih dahulu. Ini khusus yang laki-laki saja. Kalau ada contoh azam, berarti kita hubungkan dengan ana azam, saya azam. Lalu anta azam, kamu azam. Huwa azam, dia azam. Jadi itu untuk laki-laki. Begitu juga kalau kita gunakan untuk contoh kata lain. Di sini dikasih contoh talibun. Talibun artinya siswa. Ana talibun, saya siswa. Anta talibun, kamu siswa. Huwa talibun, dia siswa. Oke, tinggal Anda hubungkan saja mana yang cocok dan pas digunakan untuk laki-laki. Begitu juga dengan yang perempuan. Yang perempuan sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, ana bisa laki-laki bisa perempuan, maka tetap ana hilyah, saya hilyah. Anti hilyah. Jadi yang beda itu adalah di anti dan hiya. Anti untuk perempuan saja. Anti hilyah, kamu hilyah. Hiya hilyah, dia hilyah. Oke? Jadi inilah contoh. Begitu juga talibatun. Talibatun Anda sudah tahu artinya. Artinya adalah ya siswi. Artinya siswi. Oke, selesai kita membahas tentang isim dhamir. Lanjut ke yang kedua. Disebut dengan isim isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kalau kata tunjuk berarti kita akan menunjukkan sesuatu, maka kita gunakan kata tunjuk. Di sini kata tunjuk yang kita gunakan hanya 4 saja. Ini dan itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya hanya 2 saja. Ini artinya ini. Ya, oke. Yang pertama ini dan yang kedua itu. Itu. Kalau ini biasa digunakan untuk yang dekat. Contoh kita sedang memegang sebuah buku. Ini buku. Maka berarti sedang kita pegang dekat dengan kita. Tetapi kalau dia jauh, sudah ada jarak, walaupun jaraknya sekitar 50 cm, 100 cm, bahkan berkilo-kilometer, maka kita pakai kata itu. Contoh, ada sebuah sepeda yang nampak oleh kita. Maka kita bilang, itu sepeda saya, itu sepeda saya. Karena jauh jaraknya dengan kita. Maka kita gunakan itu. Dalam hal ini juga berlaku penggunaan untuk yang laki-laki dan perempuan. Penggunaan untuk yang laki-laki dan perempuan ini bukan hanya untuk orang saja, tetapi juga untuk benda. Kalau seandainya ada sebuah benda nanti, lalu di belakang bahasa Arab benda itu, walaupun Anda tidak tahu artinya, di belakang kata benda itu terdapat ta marbutah. Ya, ini bacanya ta marbutah. Kalau ada ta marbutah,
berarti dia digunakan untuk benda yang digolongkan kepada perempuan, walaupun dia sebenarnya bukanlah orang, walaupun dia sebuah benda, tetap digunakan untuk kata perempuan. Kita lihat di sini yang artinya ini. Yang artinya ini hanya dua, hadza, hadhihi. Hadza, hadhihi. Lalu untuk yang itu, yang laki-lakinya dzalika, yang perempuannya tilka. Dzalika, tilka. Oke? Ya, bisa Anda hubungkan juga di sini. Kalau yang laki-laki insyaallah tidak susah. Hadza azzam, hadza talibun, hadza sadiqi. Artinya ini azam, ini siswa, ini sadiqi. Sadiqi artinya adalah temanku. Dzalika itu. Dzalika azam, itu azam. Dzalika talibun, itu siswa. Dzalika sadiqi, itu temanku. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuan, maka seperti yang Ustaz katakan tadi, ada ta marbutah di belakangnya. Ya, ini ada ta marbutah. Kelihatan? Di sini di talibatun juga ada ta marbutahnya, ada ta marbutah seperti ini. Maka dia digolongkan kepada kalimat yang perempuan. Maka di sini hadhihi hilyah, ini hilyah. Hadhihi talibah, ini siswi. Hadhihi sadiqati. Jadi untuk yang perempuan gunakan sadiqati. Ini temanku. Oke. Kalau penggunaan tilka, tilka hilyah, itu hilyah. Tilka talibatun, itu siswi. Tilka sadiqati, itu temanku. Oke, bisa Anda pahami? Ya, insyaallah bisa dipahami. Silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan setelah ini di part 2 yang akan kita sambung setelah ini.